Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bu Tutu di ruang belajar IPA Asyik. Tahukah kamu bagaimana penjahit dapat membuat baju dengan ukuran yang tepat? Nah, kita akan cari tahu jawabannya dengan mempelajari materi, objek IPA dan pengamatannya bagian 2, yaitu tentang pengukuran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian pengukuran, besaran, dan satuan, menyebutkan hal yang dapat diukur atau besaran dan tidak dapat diukur atau bukan besaran, membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku, menjelaskan kegunaan satuan baku dalam pengukuran, mengkonversi satuan dalam SI atau sistem internasional, dan menyajikan data hasil pengukuran panjang dengan satuan baku dan tidak baku. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Sedangkan besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Dan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Untuk membedakan antara besaran dan satuan, perhatikan contoh 1. Seorang penjahit akan membuatkan baju untuk Zea. Agar ukurannya tepat, maka penjahit perlu mengukur. Hasil pengukuran penjahit tersebut dituliskan sebagai berikut. Lingkar dada 70 cm, panjang baju 45 cm, lingkar pinggang 72 cm. Lingkar dada, panjang baju, dan lingkar pinggang merupakan besaran, yaitu besaran panjang. Sedangkan sentimeter merupakan satuan. Untuk membedakan antara besaran dan bukan besaran, perhatikan contoh 2. Zea sangat cantik. Postur tubuhnya semampai dengan tinggi badan 170 cm dan berat badan 55 kg. Semua orang mengaguminya. Kita dapatkan kata cantik, tinggi badan 170 cm, dan berat badan 55 kg. Cantik tidak dapat diukur. Semua orang mendefinisikan cantik itu berbeda. Antara satu orang dengan yang lain itu akan memiliki pendapat yang berbeda. Karena itu, cantik bukan besaran. Sedangkan tinggi badan dan berat badan dapat diukur. Sehingga tinggi dan berat termasuk besaran. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas tentang satuan. Satuan ada satuan baku dan ada juga satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau internasional karena pengukuran dengan satuan baku dapat dinyatakan dengan jelas dan dapat dipakai untuk memeriksa ketepatan suatu instrumen. Contoh, meter,
kilogram, dan sekon. Sedangkan untuk satuan tak baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau secara ilmiah karena pengukuran ini tidak dapat dinyatakan dengan jelas atau tidak dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan suatu instrumen. Apabila digunakan oleh orang yang berbeda, dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya, jengkal, depa, dan langkah. Nah, ini contoh satuan tak baku. Jengkal tangan antara orang satu dengan yang lain itu akan berbeda. Kemudian langkah dan depa atau dua tangan yang direntangkan. Lalu, apa kegunaan satuan baku dalam pengukuran? Ya, supaya pada setiap pengukuran yang dilakukan menghasilkan nilai yang sama dan tetap, sehingga tidak akan terjadi perbedaan di dalam pengukuran. Coba bayangkan kalau kita mengukur dengan satuan yang tidak baku, jengkal, misal kaki, depa antara orang yang satu dengan yang lain pasti hasilnya akan berbeda. Perhatikan juga ini ada tabel satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk panjang satuan bakunya bisa meter, cm, kilometer, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Kemudian untuk satuan tidak bakunya seperti tadi, jengkal, kaki, depa. Kemudian untuk massa satuan bakunya bisa kilogram, gram, kemudian dekagram, dan lain-lain. Untuk satuan tidak bakunya bisa memakai tempurung kelapa, kemudian kaleng. Sedangkan untuk volume satuan bakunya bisa cm kubik, meter kubik, liter. Sedangkan untuk satuan tidak baku bisa digunakan botol ataupun gelas. Luas bisa menggunakan satuan baku meter persegi atau bisa juga hektar. Untuk satuan tidak bakunya bisa menggunakan patok. Ini contoh antara satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, konversi satuan dalam satuan internasional atau sering disingkat SI. Satuan internasional atau SI merupakan sistem satuan yang baku, mempunyai nilai tetap, mudah dikonversikan atau diubah ke satuan lain dengan nilai yang sama, dan dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Dalam satuan SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya, panjang memiliki satuan dasar meter, massa memiliki satuan dasar kilogram, dan waktu memiliki satuan dasar sekon. Kalian juga harus tahu pengertian konversi satuan. Konversi satuan adalah perubahan sistem satuan pengukuran dari satu sistem ke sistem yang lain. Nah, ini ada tabel awalan satuan dalam SI dan kelipatannya. Ada awalan tera, giga, mega, kilo, hekto, dan seterusnya sampai bawah. Kemudian simbolnya, tera itu T besar, giga itu G besar, mega M besar, dan seterusnya sampai bawah. Ada mikro juga simbolnya seperti itu. Kemudian nano simbolnya N kecil. Kemudian untuk kelipatannya, tera itu kelipatan 10 pangkat 12, giga 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, sampai paling bawah nano itu kelipatan 10 pangkat minus 9. Lalu bagaimana cara kita menggunakan awalan satuan ini untuk digunakan dalam mengkonversi satuan? Perhatikan contoh. Di situ ada contoh 5,
megawatt. Kita ubah menjadi watt. Caranya bagaimana? Perhatikan, untuk mega kelipatannya 10 pangkat 6. Ini 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta. Nolnya 6. Jadi kalau ada 5 megawatt diubah ke watt, maka sama dengan 5 dikali 10 pangkat 6 atau 5 dikali 1 juta. Hasilnya 5 juta watt. Contoh lagi. Kalau ini contoh yang umum, sudah pernah kita gunakan sebelumnya ya. 1 kilometer sama dengan berapa meter? Kilo itu kelipatannya 10 pangkat 3. Maka kalau 1 kilometer diubah ke meter, maka 1 ini dikalikan dengan 10 pangkat 3 atau 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini sama dengan 1000. Begitu. Sedangkan contoh lagi untuk yang sentimeter. 1 cm sama dengan berapa meter? Kelipatannya 10 pangkat min 2. Maka 1 cm ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2, atau bisa ditulis 10 pangkat min 2 saja. 10 pangkat min 2 ini artinya 1 dibagi 10, nolnya 2, berarti 100. 1 dibagi 100 sama dengan 0,01. Ada 2 angka di belakang koma. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjut. Nah, untuk konversi satuan panjang yang sudah sering kita kenal sebelumnya, itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini sudah sering sekali kita gunakan sebelumnya. Setiap turun 1 langkah dikali 10. Untuk sebaliknya, kalau naik 1 langkah dibagi 10. Kalau turunnya 2 langkah, maka dikali 100. Nah, bukan dikali 20 ya. Ini yang sering salah paham biasanya. Kadang tidak teliti, kalian mengerjakannya turun 2 langkah dikali 20, turun 3 langkah dikali 30, padahal yang nambah itu nolnya saja. Ya, turun 3 langkah maka dikali 10. Naik 2 langkah maka dibagi 100. Begitu ya. Lanjut. Daftar konversi satuan panjang. Nah, selain tadi satuan yang sudah kita sebutkan, ada lagi satuan 1 kaki sama dengan 0,3042 meter, atau bisa juga dalam satuan senti 30,42. 1 inci sama dengan 0,0254 meter atau 2,54 cm. 1 yard sama dengan 0,9144 meter atau 91,44 cm. 1 mil sama dengan 1609 meter atau 1,609 km. 1 radius of earth re sama dengan 6.370.000 meter atau 6.370 km. Berikut ini satuan konversi untuk massa. Yang sering kita gunakan kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ini prinsipnya sama dengan konversi satuan pada panjang yang tadi. Setiap turun 1 langkah dikali 10, turun 2 langkah dikali 100, dan seterusnya. Naik 1 langkah dibagi 10, naik 2 langkah dibagi 100, dan seterusnya.
Sedangkan untuk konversi satuan waktu, 1 menit sama dengan 60 sekon. Sekon itu nama lainnya detik ya. 1 jam sama dengan 3600 sekon atau detik. 1 hari sama dengan 8,64 kali 10 pangkat 4 sekon. Atau kalau kita ubah menjadi 8,64 kali 10.000 sama dengan 86.400 sekon. Sedangkan untuk 1 tahun itu sama dengan 3,1596 kali 10 pangkat 7 sekon. Nah, yang ini coba kalian ubah menjadi angka seperti tadi ya. Contoh soal konversi satuan, perhatikan. Nah, penyelesaiannya nomor 1. 10 mikrometer sama dengan berapa meter? Nah, mikrometer tadi adalah kelipatan 10 pangkat min 6. Maka kalau 10 mikrometer diubah ke meter itu 10 dari angka ini dikali dengan kelipatannya, yaitu 10 pangkat min 6. 10 itu sama dengan 10 pangkat 1 karena nolnya cuma 1. Kemudian dikali 10 pangkat min 6 dari ini tadi. Sama dengan 10. Di sini kan tandanya kali. Maka kalau ada perkalian 10 pangkat 10 pangkat, pangkatnya ditambahkan. Pangkat di sini 1 ditambah pangkat ini min 6. Maka 1 ditambah min atau negatif 6. Jadinya 10 pangkat 1 dikurangi 6. Punyanya 1, hutangnya 6. Yang 1 itu dipakai untuk bayar hutang, jadinya hutangnya tinggal 5. Maka hasilnya 10 mikrometer sama dengan 10 pangkat negatif 5 meter. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Nah, ini tidak perlu kita ubah 0,00001, enggak apa-apa. Cukup sampai di sini saja sudah boleh ya. Nah, catatannya perhatikan. 10 pangkat min 6 perlu kita ingat bahwa itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6. Di depannya tidak ada angka-angka berapapun, itu 1 angkanya. Sama dengan tanda kali ini kita ubah jadi bagi, dimana 1 dibagi 10 pangkatnya, kalau tadinya ini kali 10 pangkat min 6 diubah jadi bagi, jadinya 10 pangkat negatif berubah menjadi positif 10 pangkat 6. Nah, ini negatif berubah menjadi positif. Kalau tanda kali berubah menjadi bagi, sama dengan 1 bagi 10 pangkat 6 itu nolnya ada 6, berarti 1 tambah 0 6, jadinya 1 juta. 1 dibagi 1 juta sama dengan 0,000001. Ada 6 angka di belakang koma. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka di belakang koma. Kemudian 10 pangkat min 5 caranya sama seperti tadi, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Tanda kali diubah menjadi bagi, jadinya 1 dibagi 10 pangkat min tadi jadi plus, berubah 10 pangkat 5 sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 5 itu sama dengan 100.000. Nolnya ada 5 ya, sama dengan 0,000001. Ada 5 angka di belakang koma.
selanjutnya 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau tadi tidak ada angka di depannya, ini ada angka di depannya, angkanya 3. Maka ini diubah seperti tadi. 3 tanda kali diubah menjadi bagi, 10 pangkat min 3 berubah menjadi 10 pangkat 3. Sama dengan 3 dibagi 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Maka hasilnya ada 3 angka di belakang koma, 0,003. Karena dibagi 1000 tadi nolnya ada 3, maka di sini harus ada 3 angka di belakang koma. Lanjut, 10 pangkat 4. Nah, ini pangkatnya positif. Contoh yang tadi ini dan ini pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya positif seperti ini kita ubah, di depannya tidak ada angka berapapun. Ini sama dengan 1 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat 4 itu sama dengan 10.000. Nolnya ada 4. Lagi 2 kali 10 pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 itu berarti nolnya ada 2, yaitu 100 sama dengan 200. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke. Untuk soal nomor 2, 3, 4, dan 5 ini kalian gunakan sebagai tugas ya. Jangan takut untuk mencoba, karena dengan membaca kita tahu, dengan mencoba kita bisa. Semangat ya. Oke. Nah, itu tadi materi tentang pengukuran. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Ya, baik, pertemuan kita kali ini cukup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.